Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi semua SMK HKT 2 untuk Teknik Komputer dan Jaringan kelas 3J1 sampai 6 yang berbahagia. Semoga dalam sehat selalu dan masih bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh untuk mapel saya Teknologi Layanan Jaringan kelas 12. Oke, untuk materi kita akan masuk masih kompetensi dasar, ada konfigurasi server source suite, kita masih sama di kompetensi dasar itu. Kemudian materi pembelajaran untuk kali ini kita akan belajar tentang ekstensi dan dial plan. Sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu untuk pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan sebelumnya, Oke, untuk pertemuan sebelumnya, di sini untuk pertemuan ke-6, di sini saya suruh memberikan kritik dan saran. Nah, ada beberapa siswa yang menuliskan kritik sarannya seperti ini. Materi TLJ-nya dibuat PDF aja, Pak, biar mudah buat nulis materinya. Ya, untuk materinya sudah saya buat file PDF-nya, sudah ada semua. Jadi nanti kalian misalkan di grup kelas, misalkan di kelas daring ini, misalkan di sini kelas daring, contoh TKJ1 yang tadi saya berikan, mesti di atas ada link materi. Ini link materinya langsung dilinkkan ke materi PDF-nya. Ini sudah ada materi PDF di sini. Nah, ini contohnya untuk PBX server pertemuan ke-6 sudah ada di sini. Kemudian kita lihat kalau yang ini untuk pembelajaran dan pengumpulan tugas. Ini di sini sudah ada. Jadi sudah komplit, semuanya ada PDF ada, video ada, kuis ada. Kemudian saya tidak terlalu membebankan pada kalian terlalu berat untuk pembelajarannya, makanya saya minta tolong kerjasamanya ya diikuti dengan baik. Oke, untuk di sini untuk pertemuan ke-7 mapel teknologi layanan jaringan, kita akan masuk ke materinya. Untuk materi kita di sini kita cek materinya, kita masuk ke pertemuan ke-7. Di sini materinya ekstensi dan dial plan. Oke, apa itu ekstensi dan dial plan pada server VoIP? Maksudnya seperti ini, kalau kita akan menelpon, kita bicara tentang telepon aja, kita membutuhkan sebuah alamat atau nomor yang dituju. Nah, nomor yang dituju itu disebut dengan ekstensi. Cara kasarnya itu secara dasarnya seperti itu. Kalau di komputer ya IP address, tapi kalau di jaringan VoIP itu namanya ekstensi. Oke, di sini bisa dilihat untuk penjelasannya. Ekstensi adalah data klien VoIP. Misal komputer 1 ekstensinya 001, komputer kedua ekstensinya 002, komputer 3 003 dan seterusnya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Nomornya, nomor yang dituju atau di komputer itu namanya ekstensi. Kalau di komputer, jaringan komputer namanya IP address. Kalau di jaringan VoIP namanya ekstensi. Ekstensi ini nanti tergabung dalam protokol namanya SIP, Session Initial Protocol. Jadi nanti protokolnya kita pakai SIP, berbeda dengan jaringan komputer. Kalau komputer kita pakai TCP/IP. Oke, semua ekstensi di atas ditulis di dalam sebuah file konfigurasi yaitu file extension.conf. Setiap ekstensi memiliki komponen dan tahapan perintah yang tersimpan di dalam file tersebut. Di dalam file tersebut ditulis dalam format extend, seperti extension, priority, comment. Untuk setiap ekstensi dapat didefinisikan sekumpulan perintah atau comment. Nah, di sini nanti kalau ekstensi yang akan kita buat nanti filenya nanti berbentuk file extension.conf. Nanti semua ekstensi dan lainnya terinstall di server IPPBX. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti prakteknya kita menggunakan Asterisk. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah ekstensi pada Asterisk untuk PBX servernya. Berikutnya, untuk komponen yang membangun tahapan perintah atau ekstensi atau command line nanti ada 4.
Ada extension, kemudian priority, kemudian ada comment, sama dan parameter. Oke, kita bagian yang pertama ekstensinya ada label dari ekstensi. Jadi dapat berupa string, angka, huruf, simbol atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang sama. Nah, ini maksudnya ekstensinya, contoh kita berbicara jaringan telepon rumah, misalkan kalau di Banjar ya kodenya 0286, misalkan 594 141, misalkan. Kemudian kalau di HP ya 085641, nah dan lain. Nah, itu nomor ekstensi. Itu yang jaringan secara luas. Tapi nanti kalau kalian jaringannya sifatnya lokal, kalian nanti bisa membuat nomor sendiri dengan mode ekstensinya. Lebih mudahnya angka, misalkan angka 1 2 3 0 8 1 2 berapa gitu. Nanti itu ekstensinya. Berikutnya kita buat priority, biasanya berupa angka, merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Maksudnya seperti ini. Kalau kalian membuat jaringan VoIP sederhana, contoh untuk lokalnya, jaringan lokal VoIP. Jadi misalkan menghubungkan antara gedung A di SMK Lantai 2 dengan gedung B di SMK 2, kemudian di gedung C, kemudian nanti ada di ruang kepala sekolah dan lain. Contoh, kalau kalian nanti priority, kita buat priority 1 itu untuk ruang kepala sekolah. Jadi kalian nanti untuk nelpon ruang kepala sekolah bukan nomor ekstensinya tapi nomor prioritinya. Jadi ketik nomor apa? Angka 1 nanti otomatis terhubung ke kepala sekolah. Itu priority maksudnya. Nanti dibuat prioritas. Seperti itu contoh kedua misalkan gedung B, ketiga gedung C dan lain. Itu contohnya seperti itu. Jadi nanti prioritinya nanti dipermudah. Yang no ekstensinya misalkan sebenarnya ke ruang kepala sekolah ada 0812 misalkan dibuat prioritinya 1 contoh. Jadi nanti kalau tekan 1 langsung terhubung ke ruang kepala sekolah. Itu contoh untuk ekstensinya dengan mode komponennya yang priority. Berikutnya ada comment. Comment itu adalah perintah yang akan dijalankan oleh asteris. Jadi nanti kita akan perintah yang dijalankan, contoh telepon, ngirim data, suara, video, kita masuk ke comment. Berikutnya ada parameter. Parameter adalah parameter yang harus diberikan kepada sebuah komen. Tidak semua komen atau perintah membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter ini. Disebut nanti parameternya, nanti adalah perintahnya disebut dengan parameter. Ini adalah komponen untuk membuat sebuah perintah extension atau command line. Berikutnya, kalau kita lihat tadi untuk servernya PBX-nya misalkan kita pakai asteris, misalkan 300 untuk misalkan ruang kepala sekolah, kemudian 401 untuk wakil kepala sekolah, misalkan 302 ruang tata usaha, misalkan 320 misalkan ruang gedung B misalkan. Nah, ini contoh ekstensinya. Kalau kalian mau dibuat priority, nanti dipermudah aja. Priority-nya misalkan yang 300 ini dibuat 1. Yang 401 dibuat 2, 302 dibuat 3, 320 dibuat 4. Contoh itu misal seperti itu. Dipermudah untuk prosesnya. Itu namanya priority. Oke, untuk extension kita lanjut ke materi berikutnya, ke dial plan. Dial plan berfungsi sebagai routing, proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, atau panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IPPBX lokal atau maupun antar IPPBX atau biasa disebut dengan dial trunk. Ini maksudnya seperti ini. Kalau kalian nanti akan menelpon misalkan kalian dari ruang kepala sekolah mau berhubung ke ruang gedung B misalkan. Proses menekan nomor teleponnya misalkan ruang kepala kalian misalkan di gedung B masuk tekan nomor angka 1 karena prioritas ruang kepala sekolah dibuat 1 berarti tekan 1 otomatis. Nah, proses itu yang menuju ke sampai panggilan selesai ke ruang kepala sekolah itu disebut dengan dial plan. Itu proses routingnya. Itu disebut dengan dial plan. Itu bisa dalam lokal atau antar PBX. Contoh, misalkan kalian ada beberapa server VoIP misalkan, itu nanti bisa. Itu disebut dengan dial plan.
Lebih luas lagi nanti IP PBX terhubung ke jaringan yang lebih luas dihubungkan dengan jaringan PSTN itu lebih luas lagi. Jaringan lokal kepala sekolah terhubung dengan jaringan misalkan yang ada di Kabupaten Banjar misalkan di kota dengan nomor di situ melalui jalur PSTN itu bisa, itu disebut dengan dial plan, proses routingnya. Kalau di komputer disebut dengan routing, kalau di jaringan VoIP, kalau telepon angkatan untuk pertama disebut dengan dial plan. Berikutnya ada dalam server VoIP Asteris. Kalau kita bicara tentang Asteris, dial plan diprogram dalam suatu file yang disebut dengan extension .conf. Setiap ekstensi dalam Asteris merujuk pada user tertentu yang terdaftar di Asteris tersebut, sehingga biasanya nomor ekstensi sama terhadap user ID. Misalkan nanti kalau kita berbicara tentang Asteris, nanti kalau kalian membuat sebuah user, itu nanti misalkan usernya kepala sekolah. Nah, kemudian kalian dikasih nomor ekstensinya misalkan 001. Nah, itu seperti itu. Nanti contoh kita praktek di Asteris. Nah, nanti akan saya terangkan untuk pertemuan berikutnya untuk praktikumnya supaya lebih jelas. Itu sekilas tentang pertemuan ketujuh tentang extension dan dial plan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian untuk berikutnya di sini ada bendera Indonesia. Kita masuk ke tokennya. Untuk token pertemuan ketujuh, kita lihat bendera Indonesia. Untuk pertemuan ketujuh tokennya, saya ulangi, di sini ada bendera Indonesia. Siapakah orang yang menjahit pertama kali bendera Indonesia pusaka? Saya ulangi, siapakah orang yang pertama kali menjahit bendera Indonesia pusaka? Itu token pertemuan ketujuh. Oke, supaya nanti ada tantangannya sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.